Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 eh, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Teori Akuntansi mengenai chapter 7 yaitu aset. Perkenalkan, nama saya Florista Nabilah dengan NIM 2020 12 11 054 dari Akuntansi 2020, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nawang Sekar Kirana dengan NIM 2020 12 11 039. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dari Akuntansi 2020 dengan NIM 2020 12 11 057. Next. Di chapter 7 ini, kami akan menjelaskan berbagai poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, ada definisi dan karakteristik aset. Yang kedua, pengakuan aset. Yang ketiga, pengukuran aset. Yang keempat, tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang aset. Yang kelima, isu aset bagi auditor. Next. Dahuluan. Klasifikasi dari komponen-komponen yang ada di laporan keuangan adalah hal yang paling mendasar dalam akuntansi, karena akan mempengaruhi cara pengguna laporan keuangan menginterpretasikan kondisi keuangan dan konsekuensi dari proses pengambilan suatu keputusan. Nah, mempengaruhinya itu dari mana sih? Biasanya itu melalui persepsi risiko dan solvabilitas suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu, kami di sini akan membahas mengenai definisi aset itu sendiri, lalu bagaimana pengakuan dan kriteria pengakuannya, dan dampak dari perbedaan pendekatan dalam pengukuran aset. Next. Yang pertama, poin pertama, definisi dan karakteristik aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan mengalir ke perusahaan. Next. Next. Oke. Ini terdapat karakter dalam definisi aset. Nah, 3 karakter itu, ada 4. Yang pertama, memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kedua, dikendalikan oleh sebuah entitas. Yang ketiga, didapat dari kejadian masa lampau. Dan yang keempat, ini termasuk dalam pendukung,
dapat dipertukarkan. Next. Baik, yang pertama ada manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ekonomi atau future economic benefit. Nah, manfaat ekonomi di masa depan ini adalah potensi yang dapat dikontribusikan secara langsung maupun tidak langsung yang mengalir ke kas entitas. Biasanya disebut juga sebagai manfaat yang membantu entitas untuk mencapai tujuannya. Dari berbagai pendapat, jika disimpulkan, maka aset adalah sesuatu yang ada saat ini dan memiliki kapabilitas memberikan jasa atau manfaat saat ini dan juga diharapkan di masa yang akan datang. Nah, untuk konsep aset ini sendiri itu membedakan antara objek dengan manfaat yang diwujudkan di dalamnya. Saat gedung dinyatakan sebagai aset, pada dasarnya aset yang dimaksudkan adalah manfaat tempat pada gedung itu. Nah, bukan batu bata ataupun semen yang membangun gedung tersebut. Next. Lalu yang kedua dikendalikan oleh sebuah entitas atau controlled by an entity. Nah, mengontrol kadang tidak sama dengan memiliki. Jadi misalnya suatu perusahaan memiliki aset, tapi ada peraturan pemerintah yang melarang penggunaannya. Nah, jadinya perusahaan tuh kehilangan kontrol atas aset yang sebenarnya dimiliki sama si entitas itu. Nah, secara teknis, aset ini tuh sebenarnya adalah hak untuk menggunakan aset. Aset sebenarnya adalah hak untuk menggunakan aset, bukan secara fisik. Nah, perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut dan juga bisa mengontrolnya. Nah, misalnya kayak truk. Truknya tuh dibayar dengan kredit. Nah, meskipun selama mencicil belum memiliki bukti sah pemilikan, tapi sudah bisa dianggap atau sudah boleh diambil manfaatnya dari truk tersebut. Oke, next. Lalu selanjutnya dapat dipertukarkan. Didapat dari kejadian masa lampau. Nah, syarat ini untuk menegaskan bahwa aset yang baru direncanakan nggak dimasukin ke dalam pelaporan. Nah, contohnya aset yang ada dalam anggaran. Tapi perdebatan ini sering timbul dalam hal seperti wholly executory contract.
Next. Lalu yang terakhir adalah dapat dipertukarkan atau exchange ability yang termasuk dalam pendukung. Nah, beberapa peneliti berpendapat bahwasanya definisi dari aset itu harus mengikut sertakan kondisi bahwa aset itu dapat dipertukarkan. Artinya, suatu item terpisah dari entitas dan nilai penghapusan terpisah dari nilai entitas. Nah, suatu barang yang tidak memiliki exchange ability pastilah tidak memiliki nilai ekonomi, menurut McNeil. Nah, namun goodwill jadi dipertanyakan dengan adanya syarat ini, karena goodwill itu kan nggak bisa dipertukarkan apabila tidak melekat pada suatu barang. Nah, ada kata Chambers berpendapat agar goodwill dipisahkan dari aset karena sangat rawan terhadap variasi yang tidak memiliki kualitas jangka panjang. Nah, Chambers juga berpendapat bahwa dalam penentuan secara neraca itu diperlukan pengukuran terhadap aset dan kewajiban. Tapi goodwill menggunakan evaluasi, bukan pengukuran. Nah, nilai yang ditetapkan dari goodwill sama sekali tidak sama dengan jenis nilai aset dan kewajiban lain. Nah, untuk yang menentang syarat ini biasanya tuh berpendapat bahwa exchange ability hanyalah cara satu arah untuk mendapatkan benefit dari suatu aset. Nah, contohnya kayak persediaan. Nah, namun sebagian besar aset benefitnya didapatkan selama masa penggunaan, seperti mesin, terus gedung. Nah, sehingga nggak berpengaruh gitu, apakah aset dapat dipertukarkan atau tidak. Lalu ada lagi nilai ekonomis, berdasarkan pada kelangkaan suatu barang. Bukan dapat dipertukarkan, nggak bisa dipertukarkan. Jadi pertukaran ini tuh tidak menciptakan nilai. Dia cuma hanya bisa diungkap doang, gitu. Kalau kata Munich. Lalu pengikut sertaan aset tidak nyata, di mana sebagai aset kita nggak bisa gitu menilai bisnis secara keseluruhan, melainkan hanya untuk mengidentifikasi nilai dari sumber-sumber khusus, benefit yang akan didapat di masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Next. Oke, tadi ini goodwill menjadi dipertanyakan ya. Dengan adanya syarat ini, karena goodwill nggak bisa dipertukarkan. Jadi, karena dia tuh tidak berupa melekat, tidak bisa melekat pada suatu barang. Nilai yang ditetapkan dari goodwill nggak sama dengan jenis nilai aset dan kewajiban lainnya. Next. Oke, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang.
Selanjutnya yaitu yang kedua ada pengakuan aset. Untuk pengakuan aset itu sendiri yaitu pengakuan yang melibatkan aturan pengakuan ada yang formal maupun informal. Contoh dari pengakuan informal itu sendiri adalah pengakuan piutang ketika penjualan secara kredit terjadi. Lalu contoh untuk pengakuan formalnya ada pengakuan financial list sebagai aset. Framework recognition kriteria atau kriteria-kriteria dalam pengakuan yaitu ada dua. Yang pertama, peluang dari keuntungan ekonomis yang akan datang. Yang kedua itu aset harus dapat diukur dengan andal atau reliably measured. Selanjutnya, face recognition kriteria yang tidak harus semuanya dipenuhi dan tidak mutually eksklusif, yaitu kepercayaan pada hukum atau reliance on the law, yaitu pengakuan aset bergantung pada konsep legal atau sah aset tersebut. Contohnya itu pembelian aset tetap, dan yang kedua itu penentuan substansi ekonomis pada transaksi atau kejadian, yaitu substansi ekonomis dari transaksi berhubungan dengan tujuan pelaporan informal yang relevan dan dapat diandalkan. Yang ketiga, yaitu penggunaan konservatisme, artinya antisipasi kerugian tetapi tidak pada keuntungan. Lalu terdapat dua contoh aturan pengakuan konvensional, di antaranya yang pertama, piutang rekening dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit dilakukan. Yang kedua, equipment dicatat ketika yang kedua, equipment dicatat sebagai aset ketika dibeli. Selanjutnya, sewa tidak dapat dibatalkan, harus dikapitalisasi kecuali ada alasan lain. Yang mengharuskan sewa dianggap sewa operasional seperti yang pertama yaitu sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa. Lalu yang kedua, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diharapkan cukup lebih rendah daripada nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan sehingga opsi tersebut cukup dan cukup pasti pada awal sewa bahwa opsi akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari pembayaran sewa minimum berjumlah setidaknya secara substansial seluruh nilai wajar aset sewaan. Dan yang terakhir kelima, yaitu aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya list yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. Next-nya yaitu face recognition kriteria yang tidak harus semuanya dipenuhi, seperti yang tadi sudah dijelaskan.
dilakukan, yaitu ada kepercayaan pada hukum, yaitu pengakuan aset bergantung kepada konsep legal atau sah aset tersebut. Contohnya pembelian aset tetap, dan yang kedua itu ada penentuan substansi ekonomis pada transaksi atau kejadian. Substansi ekonomis ini berhubungan dengan tujuan pelaporan informal yang relevan dan dapat diandalkan. Yang ketiga itu ada penggunaan konservatisme, yaitu melakukan antisipasi atas kerugian tetapi tidak pada keuntungan. Lalu beberapa standar yang membatasi pengakuan aset itu terdapat pada IAS nomor 38, AASB 138 Intangible Asset yang melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya, aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan atau dari fase pengembangan proyek internal harus diakui jika dan hanya jika entitas dapat menunjukkan semua hal, yaitu yang pertama, kelayakan teknis untuk menyelesaikan aset tidak berwujud, sehingga akan tersedia untuk digunakan atau dijual. Yang kedua, niatnya untuk menyelesaikan aset tidak berwujud dan menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuannya untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud. Yang keempat, bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, yaitu antara lain entitas dapat menunjukkan keberadaan pasar untuk output aset tidak berwujud atau aset tidak berwujud itu sendiri, atau jika akan digunakan secara internal, kegunaan aset tidak berwujud. Yang kelima, ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang memadai untuk menyelesaikan pengembangan dan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud. Dan yang keenam, kemampuannya untuk mengukur secara andal pengeluaran yang diatribusikan pada aset tidak berwujud selama pengembangannya. Selanjutnya, yang ketiga ada pengukuran aset. Pengukuran aset yaitu pengukuran pada biaya perolehan dikatakan objektif dan memberikan informasi yang andal dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang relevan. Kerangka IASB menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan dengan demikian memberikan panduan tentang atribut yang disukai dari informasi keuangan. Namun, yang belum terselesaikan adalah pendekatan pengukuran mana yang harus digunakan untuk mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Praktik pengukuran saat ini untuk aset bervariasi dan mencerminkan insentif manajer dan praktik akuntansi masa lalu.
Namun, kami dapat menyelidiki beberapa masalah yang berkaitan dengan pilihan metode pengukuran dengan mempertimbangkan pengukuran berwujud, aset tidak berwujud, dan keuangan. Pilihan tersebut berhubungan dengan pengukuran pada perolehan dan pengukuran pada periode berikutnya. Setelah diukur, informasi tentang nilai aset dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan atau dapat dimasukkan sebagai pengungkapan catatan. Dalam kasus terakhir, pengukuran kembali aset dapat digunakan dalam catatan atas akun, tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan. Selanjutnya, aset berwujud. Biaya historis telah tertanam kuat dalam prinsip akuntansi yang diterima umum atau oleh AS atau GAAP melalui posisi SEC. ZEF menggambarkan komitmen SEC terhadap biaya historis sebagai berikut dari paparan praktik kapitalisasi dan revaluasi yang dipertanyakan perusahaan sebelum runtuhnya pasar saham Amerika Serikat di tahun 1929. Kemudian dia berkata, dari pendiriannya, SEC menolak setiap penyimpangan dari akuntansi biaya historis dalam tubuh laporan keuangan. SEC memegang posisi ini sampai tahun 1978. Ketika mengusulkan agar cadangan minyak dan gas dinilai kembali secara berkala, dengan perubahan nilai yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Seperti US GAAP, standar IASB dibangun dengan asumsi bahwa pendekatan pengukuran utama dalam akuntansi adalah model biaya atau biaya yang dimodifikasi. Misalnya, IAS 16 dan IAS 40 mensyaratkan aset tetap dan properti investasi masing-masing diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Kemudian model biaya mencerminkan pendekatan konservatif untuk pengukuran aset. Beberapa GAAP nasional mendukung penggunaan biaya historis, misalnya GAAP nasional di Prancis dan Jerman, serta arahan UE sebelum tahun 2005. Lalu terdapat dua jenis pengukuran yang dikenal, yaitu ada historical cost dan fair value. Untuk historical cost, aset diukur pada saat akuisisi dan dikurangi akumulasi, depresiasi, dan penurunan nilai. Pendukung model ini berpendapat bahwa biaya perolehan Pendukung model ini berpendapat bahwa biaya pada saat akuisisi ini menyediakan tujuan dan bukti-bukti bahwa pengukuran depresiasi dan penurunan nilai yang telah dihitung merefleksikan nilai yang sesungguhnya dalam balance sheet. Sementara itu, revaluasi aset menyediakan informasi yang relevan untuk para pengguna laporan keuangan. Namun, beberapa berpendapat bahwa pengukuran ini tidak handal dan subjektif apabila penentuan nilainya diestimasi padahal seharusnya diobservasi. Revaluasi harus selalu diperbarui pada setiap tanggal neraca. Demikian pula dalam kaitannya dengan manajer dapat memilih model biaya atau model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan. Kemudian
Lalu dapat dikatakan bahwa aset revaluasi memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Revaluasi dapat memberikan lebih banyak informasi terkini tentang nilai daripada biaya historis. Namun argumen ini kurang persuasif jika aset baru-baru ini dibeli atau tidak tunduk pada harga pasar yang berfluktuasi. Lalu manajer dapat menilai kembali tanah pada saat harga naik untuk memastikan bahwa aset tidak diremehkan di neraca. Nilai saat ini di neraca mungkin relevan dengan pengambilan keputusan. Mungkin juga menguntungkan untuk perhitungan rasio keuangan atau mungkin mencegah perusahaan menjadi target pengambil alihan. Di Inggris dan Australia, perusahaan telah bertahun-tahun menggunakan nilai selain biaya historis untuk aset berwujud. Ebody, Bart, dan Kaznick menunjukkan bahwa di Inggris 43% perusahaan mencatat cadangan revaluasi aset berdasarkan tahun perusahaan antara 1983 dan 1995. Lalu Bart dan Clinch melaporkan bahwa 45% perusahaan Australia menilai kembali properti, pabrik, dan peralatan. Penggunaan revaluasi aset di Australia ini telah dijelaskan dalam hal teori kontrak dan biaya politik. Lin dan Pisnell menemukan bahwa penjelasan serupa relevan di Inggris, tetapi faktor-faktor nasional tertentu, khususnya penipisan ekuitas yang terutama disebabkan oleh penghapusan niat baik, mempengaruhi keputusan revaluasi. Motivasi lain yang disarankan untuk revaluasi aset adalah untuk mengkomunikasikan harapan manajer untuk perusahaan mereka. Sebelum penerapan IAS atau IFRS pada tahun 2005, perusahaan di Inggris dan Australia terlihat kurang menggunakan model revaluasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Alasan yang mungkin adalah lingkungan inflasi yang relatif rendah dan mengurangi permintaan akan informasi nilai saat ini, serta pengenalan standar akuntansi baru di akhir 1990-an yang mensyaratkan bahwa nilai aset yang direvaluasi tidak akan berbeda secara material dengan jumlah yang tercatat pada saldo. Biaya revaluasi meningkat karena perusahaan perlu meninjau nilai aset setiap tanggal neraca. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa banyak faktor dapat mempengaruhi pilihan model pengukuran perusahaan. Keragaman dalam praktek akan menyulitkan IASB untuk mempromosikan satu model pengukuran. Bahkan jika Dewan dapat menyetujui model yang disukai. Salah satu argumen yang menentang model pengukuran saat ini yaitu bahwa penggunaan model pengukuran tidak dapat diandalkan dan subjektif. Dengan tidak dapat diandalkan, lawan merujuk pada kasus di mana nilai wajar diperkirakan daripada diamati. Misalnya, yaitu ketika nilai wajar opsi saham ditentukan menggunakan model, bukan menggunakan harga pasar. Selanjutnya, ada aset tidak berwujud. Praktek akuntansi dalam kaitannya dengan pengukuran aset tidak berwujud secara umum telah konservatif. Adapun dari aset berwujud, standar akuntansi mensyaratkan bahwa mengukur aset tidak berwujud pada awalnya pada biaya perolehan.
Itu menggunakan model penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud jarang terjadi. Lalu IAS 38 mengizinkan model revaluasi, tetapi tidak seperti IAS 16 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Karena intangible asset tidak memiliki pasar, maka yang bisa digunakan adalah cost dikurangi oleh akumulasi, amortisasi, dan impairment. Lalu IAS 38 melarang pengakuan atas internally generated intangible asset karena hanya dapat dimunculkan di balance sheet hanya atas capitalizations of development cost-nya saja. Meskipun pengeluaran tersebut dapat menimbulkan manfaat di masa depan, tetapi pengeluaran tersebut dihapuskan atas dasar bahwa pengeluaran tersebut tidak menghasilkan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di neraca melalui kapitalisasi biaya pengembangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu penilaian aset tidak berwujud kontroversial melibatkan seperti halnya estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Selanjutnya, instrumen keuangan, yaitu kategori aset ketiga yang sekarang dipertimbangkan adalah aset keuangan. IAS 39 menciptakan kategori terpisah dari aset dan kewajiban keuangan dan memperkenalkan aturan pengukuran. Kita mengetahui bahwa model pengukuran yang dominan adalah biaya historis. Namun telah dikemukakan bahwa prinsip biaya historis tidak tepat untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Misalnya, pertimbangan derivatif yang tidak memiliki biaya. Seiring waktu, nilainya dapat berubah secara dramatis, tetapi di bawah model biaya, perubahan nilainya tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. Jika perubahan nilai derivatif dimasukkan dalam neraca, bagaimana untuk mencerminkan nilai kesatuan tersebut. FASB dan IASB telah menetapkan penggunaan fair value guna menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Beberapa pihak menentang karena akan menghasilkan laporan yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat dimengerti, serta tidak dapat dibandingkan. Lalu, dalam IAS 39, nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan berpengetahuan luas dalam transaksi yang wajar. Pembuatan standar berpendapat bahwa dengan mengukur aset keuangan pada nilai pasar, pengguna informasi diberikan informasi yang relevan tentang nilainya.
Selanjutnya, untuk tipe aset finansial atau original pinjaman dan piutang, yaitu originated loans and receivables, menggunakan metode pengukuran amortisasi, biaya amortisasi, yaitu aset tidak dipengaruhi oleh niat untuk menjual atau hold to maturity. Lalu, hold to maturity investment menggunakan metode pengukuran amortized cost subject to review for impairment in value, yaitu perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan klasifikasi HTM apabila aset dijual atau ditransfer lebih dari sebagian kecil. Tipe aset selanjutnya, available for sale securities, menggunakan metode pengukuran fair value, yaitu gain atau loss dari remeasurement diakui di ekuitas. Dan tipe aset yang terakhir, financial asset held for trading or classified as fair value through profit and loss and derivatives, menggunakan metode pengukuran fair value. Dengan profit atau loss atas remeasurement diakui sebagai profit dan loss, semua financial instrument yang berdasarkan amortized cost dan AFS harus dinilai impairment setiap tanggal pelaporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita. Selanjutnya, yang keempat ada tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang aset. Next. Oke. Jadi memakai model pengukuran apa? Terdapat dukungan dari IASB dan FASB untuk penggunaan nilai wajar yang lebih luas dan menjadi fokus beberapa bagian dalam komunitas keuangan. IASB dan FASB bermaksud untuk mengatasi masalah pengukuran di fase C dari proyek kerangka konseptual. Masalah yang harus dipertimbangkan termasuk dasar pengukuran potensial, itu ada harga masuk atau harga keluar masa lalu. Jumlah masa lalu yang dimodifikasi, entry saat ini, harga keluar dan equilibrium, nilai pakai atau harga masuk atau harga keluar di masa depan. Sebagai bagian di proyek, Dewan akan mempertimbangkan konsep pengukuran, prinsip, dan istilah. Mereka akan mengevaluasi dan memberi peringkat metode pengukuran sesuai dengan sejauh mana metode tersebut memenuhi karakteristik kualitatif yang diperlukan dari informasi keuangan. Proyek kerangka konseptual menunjukkan bahwa pembuat standar terbuka untuk mempertimbangkan berbagai model pengukuran. Komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan penggunaan pengukuran nilai wajar secara luas, meskipun Cairns sangat menyangkal klaim ini. Dia menyatakan bahwa IFS
telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan International Accountant Standard nomor 39. Serta persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan pada nilai wajar, yaitu berdasarkan IFRS nomor 2. Lebih lanjut, Cairns berpendapat bahwa ada kesalahpahaman yang cukup besar tentang tingkat penggunaan nilai wajar menurut IFS. Nilai wajar digunakan untuk mengukur aset pada pengakuan awal. Misalnya, dalam International Accountant Standard nomor 16 properti, pabrik dan peralatan, ada International Accountant Standard 17 yaitu disewa dan International Accountant Standard 39 di instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan di International Accountant Standard 41 di pertanian. Pengukuran selanjutnya pada nilai wajar lebih jarang terjadi. Hal ini wajib untuk beberapa aset keuangan berdasarkan International Accountant Standard nomor 39, yaitu untuk derivatif, aset, dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan dan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Dan untuk aset dan liabilitas pensiun itu berdasarkan pada International Accountant Standard nomor 19. Dalam beberapa standar lain, wajar pengukuran nilai tidak wajib, melainkan merupakan pilihan, seperti yang dibahas di atas dalam kaitan dengan International Accountant Standard nomor 16 dan International Accountant Standard 40 dan 34, Cairns berpendapat bahwa penggunaan pengukuran ini wajar secara luas di bawah IFS lebih merupakan persepsi daripada kenyataan. Namun demikian, dukungan oleh ISB dan FASB untuk penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih besar, misalnya untuk semua instrumen keuangan, adalah fokus perhatian yang cukup besar di beberapa bagian komunitas keuangan. Next. Bagaimana cara menghitung pengukuran nilai wajar? Dalam SFAS 157 terdapat contoh dari teknik penilaian yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar termasuk di dalamnya. Jadi, cara menghitung pengukuran nilai wajar itu mengingat penggunaan pengukuran nilai wajar, pembuatan standar telah memberikan panduan tentang cara mengukur nilai wajar. Pengukuran nilai wajar PSAK 157 FASB efektif memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Yang pertama, pendekatan pasar. Penggunaan harga
dan informasi yang dapat diobservasi dari transaksi aktual untuk aset atau kewajiban yang identik, serupa atau sebanding. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Konversi jumlah masa depan seperti arus kas atau pendapatan ke jumlah sekarang yang didiskontokan. Yang ketiga, pendekatan biaya. Jumlah yang saat ini diperlukan untuk mengganti kapasitas layanannya atau biaya penggantian saat ini. FASB telah mengindikasikan bahwa terlepas dari pendekatan mana yang digunakan, penilaian harus menekankan input pasar, yaitu asumsi dan data yang akan digunakan pelaku pasar dalam estimasi nilai wajar mereka. Contoh bagaimana input nilai pasar digunakan dalam praktik diberikan dalam teori dan tindakan. Dalam kaitannya dengan grup Swedia Stora Enso yang memegang aset pertanian. Pernyataan FASB juga menyediakan hierarki nilai wajar. Artinya ia menominasikan 3 kategori atau tingkat untuk input yang akan digunakan untuk memperkirakan nilai wajar. Next. Ada 3 kategori untuk input yang digunakan untuk estimasi nilai wajar. Yang pertama adalah tingkat 1. Menggunakan harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif, yang direkomendasikan kapanpun informasi tersebut tersedia. Harga yang dikutip tidak akan disesuaikan. Untuk tingkat yang kedua, jika kuotasi harga untuk nilai aset dan liabilitas identik di pasar aktif tidak tersedia, nilai wajar diestimasikan berdasarkan kuota harga atau aset atau liabilitas serupa di pasar aktif yang disesuaikan dengan perbedaan. Yang selanjutnya tingkat ketiga, jika tingkat 1 dan tingkat 2 tidak tersedia, atau jika perbedaan antara aset dan kewajiban yang hampir sama tidak dapat ditentukan secara objektif, maka nilai wajar dapat diestimasi menggunakan beberapa teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Sebagai bagian dari konvergensi internasional standar akuntansi atau ASB, ASB mengeluarkan makalah diskusi tentang pengukuran nilai wajar pada tahun 2009. Ini mengeluarkan draft exposure yang mempertimbangkan bagi komentar yang diterima dan rekomendasi dari PSAK 157 di tahun 2006. Pertimbangan IASB terkait pengukuran nilai wajar akan dipengaruhi oleh peristiwa krisis keuangan tahun 2008 bulan 9. Misalnya, tekanan yang cukup besar diterapkan pada pembuat standar untuk memodifikasi persyaratan nilai wajar yang ada yang dituding oleh beberapa pihak sebagai penyebab krisis keuangan. Next. Selanjutnya, materi kelima itu ada isu aset bagi auditor. Next.
Mengaudit fair value menimbulkan kesulitan pada auditor karena membutuhkan penerapan dari model valuasi dan ahli dari valuasi itu sendiri untuk menciptakan pendekatan audit yang efektif. Auditor memiliki peranan penting untuk memastikan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dan tidak terpengaruh berlebihan oleh insentif manajer. Auditor harus mengetahui proses dari perusahaan kliennya dan pengendalian dalam pengukuran fair value, dan auditor harus membuat penilaian apakah metode pengukuran dan asumsi yang digunakan dari perusahaan klien tersebut sudah sesuai dan memberikan landasan yang kuat dalam pengukuran fair value. Ada beberapa potensi auditor dikenakan tuntutan legal apabila gagal untuk melakukan pendekatan atas audit nilai wajar untuk aset secara sesuai. Mayoritas masalah yang ditemukan terkait dengan pengujian nilai aset menggunakan model biaya historis sesuai situasi spesifik yang mengharuskan penggunaan nilai wajar untuk berbagai macam tipe aset adalah dalam kombinasi bisnis. Jadi, mengaudit nilai wajar itu menciptakan kesulitan bagi auditor karena memerlukan beberapa penerapan model penilaian dan seringkali pengguna ahli penilaian. Mengaudit nilai wajar untuk aset telah diidentifikasi oleh Chief Executive Officer perusahaan audit global. Oke. Thornton LLP sebagai salah satu dari 10 topik teratas untuk penelitian lebih lanjut. Secara historis dan dominan, auditor telah membuktikan asersi yang dapat diverifikasi meskipun sebagai sebuah profesi, kami telah membahas masalah yang berkaitan dengan penurunan nilai. Hingga saat ini tidak ada ruang lingkup yang luas seperti mengaudit nilai wajar tanpa adanya pasar yang siap diminta dari kami. Menilai kewajaran nilai wajar dalam kondisi seperti itu membutuhkan pasokan ahli penilaian yang melimpah. Dalam sintesis penelitian hingga saat ini, Martin, Rich, dan Wilks berpendapat bahwa karena lebih banyak aset dan kewajiban diukur pada nilai wajar, auditor perlu memahami lebih banyak tentang model penilaian dan proses manajemen yang menentukan input untuk model tersebut, bahkan ketika nilai spesialis digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses perusahaan klien dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar dan membuat pertimbangan metode dan asumsi pengukuran perusahaan klien sudah tepat dan kemungkinan akan memberikan penilaian yang wajar. Dasar untuk pengukuran nilai wajar, Martin DKK juga menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai potensi bias manajemen yang kemungkinan kesalahannya dapat menerapkan model penilaian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk melebihkan aset, maka auditor perlu menyadari komponen penting dan model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah bagi manajer untuk dicapai. Menggunakan nilai wajar untuk aset dapat tampak lebih menarik bagi manajemen dan kurangnya berisiko bagi auditor selama periode peningkatan nilai aset. Selama bom pasar saham, investasi pada sekuritas yang terdaftar umumnya meningkat dan aturan akuntansi. Misalnya, International Accounting Standard nomor 39 atau ASB 139 mengharuskan mereka dalam kondisi tertentu untuk diukur pada nilai wajar dengan peningkatan nilai yang diakui dalam laba rugi. Jatuhnya pasar saham dan obligasi selama akhir 2008 dan awal 2009 mendorong beberapa investor dan manajer untuk menyalahkan aturan akuntansi nilai wajar karena melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan keuangan. Riley melaporkan klaim oleh beberapa manajer bahwa
kerugian investasi dalam saham dan obligasi adalah belum terrealisasi. Menuliskan aset semacam itu melebih-lebihkan gejolak pasar. Namun, yang lebih menyarankan bahwa nilai wajar memberikan lebih banyak pengungkapan dan investor dan manajer akan mengatasi masalah dengan lebih cepat. Next. Selanjutnya ada ringkasan materi chapter 7. Next. Aset menimbulkan manfaat ekonomi masa depan, sebuah konsep yang jelas tetapi tidak selalu mudah untuk diterapkan dalam praktik. Beberapa orang telah menafsirkan definisi aset dengan sangat sempit untuk mengecualikan hal-hal seperti monumen dan patung yang membantu memenuhi tujuan organisasi nirlaba. Yang lain berpendapat bahwa aset harus dimiliki oleh suatu entitas sebelum dapat dicatat. Pengakuan dan waktu pengakuan aset penting karena dalam memiliki konsekuensi ekonomi bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan, informasi yang disajikan mempengaruhi bagaimana investor menginterpretasikan posisi dan kinerja perusahaan sehingga mempengaruhi keputusan investasi mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Juga ukuran aset yang diakui sering digunakan dalam perhitungan rasio yang merupakan masukan penting untuk perjanjian utang atau rasio tingkat pengembalian yang diterapkan dalam rencana kompensasi manajemen. Next. Dengan demikian, pengukuran aset sangat penting dalam akuntansi. Menentukan nilai aset yang relevan dan juga representasi yang tepat sangat penting untuk menentukan perubahan kekayaan dalam periode tertentu. Pembuatan standar berpendapat bahwa pengukuran aset adalah titik awal untuk mengukur pendapatan. Memang tidak mungkin mengukur pendapatan dengan cara lain selain dengan mempertimbangkan perubahan aset bersih. Untuk beberapa kategori aset keuangan, biaya historis tidak mencakup aspek penting dari nilai aset. Standar IASB saat ini menggunakan sejumlah pendekatan penilaian, termasuk metode biaya umum yang ditulis atau diamortisasi yang digunakan untuk banyak aset berwujud dan tidak berwujud. Metode yang mendekati nilai saat ini termasuk nilai wajar. Ini memungkinkan didasarkan pada nilai keluar, nilai pasar aktual atau estimasi, atau nilai pakai, itu seperti estimasi nilai sekarang bersih dari arus kas masa depan yang terkait dengan aset. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.